tetaplah menjadi yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, dalam tahun-tahun hidup kami Tuhan, yang tidak tergantikan dengan apapun juga. Tidak kegagalan, tidak keberhasilan, tidak apapun juga yang dunia tawarkan. Biarlah tetap menjadi kerinduan kami. Tiap lutut bertelur, setiap lidah mengakui. Tuhan yang hamba sembah sejak muda sampai dengan hari ini, Tuhan yang sama yang bekerja pada setiap anak-anak muda dan pada setiap kami. Biar tahun-tahun hidup kami berikan untuk Engkau Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang dengan apa yang kami persembahkan bagi Tuhan. Tetapkanlah mata kami untuk terus melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapkanlah hati kami untuk terus merindukan Engkau Tuhan dan Raja yang disembah. Pada setiap lidah, pada setiap lutut, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berapi pemberitaan firman-Mu, berapi setiap kami Tuhan, berapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Roh yang bekerja tidak terbatas di dalam hati kami, dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bersama dengan Bapak Ibu, adik-adik muda, luar biasa. Yang paling lihat adik-adik muda, kita semua merasa lebih muda lagi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam seri pemulihan keluarga, family restoration, hari ini kita akan melihat tentang manajemen konflik. Konflik itu bisa konflik terbuka, perang. Karena kita sedang bicara tentang pemulihan keluarga, kita bicara tentang konflik dalam keluarga ya. Sekalipun pasti berkaitan juga dengan konflik antar teman, ya, konflik di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Berkaitan dengan pemulihan keluarga. Konflik itu bisa konflik terbuka, perang terbuka, ributnya terbuka, bisa juga konfliknya tertutup, diem. Nah, salah satu ciri komunikasi yang dipulihkan itu keluarga bisa terbuka, bisa bercerita. Kalau diem itu diem yang bermasalah, itu berarti ada konflik ya. Jadi konflik itu bisa terbuka, bisa konflik itu tertutup, diam tapi tidak ada komunikasi, kira-kira begitu. Boleh dilanjut? Konflik itu apa? Konflik adalah ketegangan yang terjadi karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang tajam akan sesuatu hal. Kalau beda-bedanya tipis, gitu, nggak akan terjadi konflik sepertinya. Kalau beda tipis tapi masih konflik juga, waduh, keterlaluan ya. Tapi biasanya konflik terjadi karena perbedaannya tajam, perbedaannya banyak, perbedaan pandangannya juga tajam. Satu sudut sana, satu sudut sini, kemudian menimbulkan ketegangan ya. Kalau beda tapi tidak menimbulkan ketegangan, beda masih bisa ketawa-ketawa, ya itu bukan konflik. Lihat kanan kiri dulu, kasih senyum. Tidak ada konflik, amin, haleluya. Ya, jadi kalau beda pendapat, beda akan sesuatu tapi tidak tegang, masih bisa ketawa, dan ketawanya ketawa sukacita, begitu ya, itu bukan konflik. Tapi yang dimaksud konflik itu kalau terjadi ketegangan karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Oke, next. Iya, Alkitab itu adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan. Percaya, katakan amin. Haleluya. Jadi apapun, untuk masalah apapun dalam hidup setiap kita, teman-teman, Bapak Ibu dan semua Anda di rumah, untuk semua permasalahan, jawabannya ada dalam Alkitab, ada dalam firman Tuhan.
ketika kita terbuka ya dengan ayat-ayat firman Tuhan, ayat itu pasti meluruskan jalan kita, mendidik kita. Amin, haleluya. Filipi 2 ayat 5 itu berbicara tentang boleh dibuka di awal, boleh. Berbicara tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam rupa Kristus Yesus. Ini menjadi dasar untuk manajemen konflik ya. Ini menjadi dasar bagaimana cara kita mengatasi konflik baik di keluarga maupun dalam pertemanan ya. Dimanapun kita ada, di lingkungan kerja, di dunia kerja, di dunia usaha. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Ini tidak bicara tentang hidup sendiri ya, ini bicara tentang hidup bersama. Kalau dalam hidup bersama tidak ada yang ini, maka tidak akan mulus hidup bersama kita. Untuk hidup sendiri, firmannya lain lagi. Tapi firman tentang hidup bersama itu ada nggak ada. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bersama di rumah, bersama di pekerjaan. Ada yang bekerja sendiri? Haleluya. Bersama di bisnis, bersama di sekolah ya, bersama di kampus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dalam pelayanan menaruh pikiran. Jadi ada tindakan aktif bagaimana kita menaruh pikiran, menaruh perasaan. Nanti kita akan bahas tentang perbedaan gender pria dan wanita, mana yang kuat di perasaan, mana yang kuat di pikiran. Tapi secara totally Alkitab berkata pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu juga terdapat dalam kita. Manakala kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka kita punya kunci bagaimana memanage konflik, bagaimana mengatasi konflik. Lanjut ayat berikutnya. Jadi ya, kita pertama tadi bicara tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Roma 12 ayat 2 itu bicara tentang pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Nanti kita akan bahas sedikit pengenalan tentang karakter pribadi, perbedaan karakter pribadi ya. Tapi pengetahuan tentang karakter pribadi itu bukan untuk pembenaran diri. Pengetahuan tentang saya ini karakternya apa, begitu ya. Menurut tes saya ini karakternya apa. Ada orang-orang yang salah mengerti bahwa kalau dia tahu karakternya, maka dia minta semua orang memaklumi karena karakternya adalah demikian. Sebetulnya Alkitab, kembali lagi Alkitab berkata, berubahlah. Boleh bersama berkata berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Waktu akal budi kita diajar, waktu kita belajar tentang hal yang baru, karena pengetahuan itu akan terus bertambah ya, begitu ya. Pengetahuan akan terus bertambah. Oh, ternyata saya ini begini, ternyata saya orangnya begini. Gak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan pengetahuan, tidak ada yang salah dengan pembaharuan budi sejauh pengetahuan itu tetap tidak bertentangan dengan firman tentunya ya. Oleh pengetahuan bahwa manusia berasal dari apa? Dari kerak misalnya begitu ya, kemudian jalan. Tadinya membungkuk, kemudian berdiri, kakinya begini-begini, tentunya tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada yang salah. Yang ada adalah berubah sesuai dengan pembaharuan pemikiran kita. Jadi yang pertama tadi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yang kedua bersedia berubah. Amin. Amin. Yang bersedia berubah saya dan semua kita. Amin. Next. Galatia 5 ayat 24 itu bicara tentang barang siapa mengikut Kristus, dia harus menanggalkan kedagingannya dengan segala hawa nafsunya. Betul? Mari baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa milik Kristus? Angkat tangan. Haleluya. Makan, belum makan gak apa-apa. Milik Kristus angkat tangan. Haleluya. Amin. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, waktu kita berkata kita milik Kristus, maka ia telah, amin, telah, sebetulnya telah. Karena Injil yang diberikan bagi kita itu bukan Injil kreditan sebetulnya ya. Bukan sedikit-sedikit menyalibkan daging, tapi ia telah menyalibkan daging. Bicara masalah bertahap kesempurnaan pastinya ada, tapi tindakan untuk menyalibkan daging dengan semua hawa nafsu, semua keinginan, itu harus menjadi komitmen kesediaan kita bahwa saya milik Kristus.
Saya harus menyelipkan hawa nafsu, menyelipkan keinginan saya, menyelipkan ego saya, amin, haleluya, menyelipkan apa yang menurut saya benar bahkan, tapi ternyata tidak, begitu ya, menyelipkan dagingnya dengan semua hawa nafsunya. Nanti detail kita akan lihat. Satu ayat lagi, Amsal 2 ayat 10 dan 11 itu bicara tentang ada hikmat. Kita sedang bicara Amsal, dan satu kali lagi Amsal 31 selesai ya. Mari baca lagi bersama 2-3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Yang pertama hikmat, yang kedua pengetahuan. Jadi harus punya hikmat, harus punya pengetahuan ya. Kenapa adik-adik sekolah? Supaya punya pengetahuan, betul kan? Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang tidak sekolah, ya sudah, kalau tidak ada kesempatan untuk sekolah, tetap belajar. Ada yang bisa tetap dipelajari, begitu ya. Tapi pengetahuan tetap itu perlu. Hikmat masuk ke dalam hati, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11. Kebijaksanaan, mari, akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Perlu pandai nggak? Perlu. Tidak sekolah tinggi, bisa pandai bisa, tapi tidak pandai dalam semua hal tentunya kita, begitu ya. Tapi tetap ada kepandaian yang bisa didapatkan ketika kita mau belajar. Bahkan bukan hanya di sekolah. Jadi ada hikmat. Untuk kita memanage konflik, kita harus punya hikmat. Kita harus juga punya pengetahuan ya. Kita harus bijak, kita juga harus pandai. Itu semua terkait. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan banyak memang pasti, tapi 4 ayat tadi menjadi dasar bagi kita bagaimana kita mengatasi konflik dalam keluarga. Untuk pemulihan keluarga kita semua belajar, saya juga terus belajar untuk mengatasi konflik termasuk pertemanan. Kenapa terjadi keributan gitu ya? Kenapa anak muda bertengkar sampai misalnya begitu kan, sampai terjadi tragedi, ada ini, ada itu, ada yang bawa senjata tajam dan semua hal lah gitu ya. Karena konflik baik di batin, di pikiran itu tidak diselesaikan, betul nggak? Tidak mungkin orang tidak ada konflik kemudian membuat huru hara, nggak mungkin. Hanya mungkin konfliknya tidak keluar, konflik tertutup, tidak terselami oleh orang-orang yang lain. Orang terdekatnya tidak menyelami, tidak mengerti, akhirnya meledaklah begitu. Sesuatu yang ditahan-tahan kemudian meledak. Tapi firman Tuhan selalu bisa menjadi dasar untuk setiap permasalahan. Katakan amin, haleluya. Next. Kembali ke bahan kita tadi. Ada beberapa gaya menghadapi konflik ya. Kalau Anda mau nambahkan ada gaya sendiri bu, gaya lain ya nggak apa-apa. Ini hanya secara pengetahuan ya, secara keilmuan. Dicatat ada beberapa gaya menghadapi konflik ya. Boleh next. Yang pertama itu menghindari konflik. Dalam hal tertentu kita nggak usah cari ribut. Siapa setuju nggak usah cari ribut? Ya betul. Nggak usah cari ribut lah begitu. Tapi menghindari dari konflik ini maksudnya gini. Ada orang yang kalau ada konflik itu didiamkan saja, tidak berani dihadapi ya. Daripada ribut, tidak pernah dibahas, akhirnya meledak. Tapi kalau tidak ribut dan Anda tidak menyimpan sesuatu di hati, tidak kesel, tidak ribut, Anda diomelin orang, dimarahin orang, tetap senyum, di mulut senyum, di hatinya senyum gitu ya. Anda termasuk golongan ras yang sabar banget gitu, ras tersabar di dunia. Setelah itu lupa, tadi orang marah apa lupa deh gitu ya. Ya itu puji Tuhan, betul nggak? Tapi yang menghindar konflik itu nggak mau bahas, disimpan dan duar gitu ya, meledak lah. Anda mungkin hari ini sedang banyaklah berita viral tentang perceraian artis begitu ya. Sebetulnya bukan artis juga banyak sih yang bercerai. Kenapa artis? Ya karena artis ngetop. Kenapa yang artis viral gitu? Kita semua tahu kan. Kalau Anda ditanya pasti tahu nih, pasti nih tahu ya ini menyusul ini. Kenapa? Bukan wabah sih, tapi seperti memicu gitu ya. Jadi ini berani bercerai, yang ini berani bercerai, yang ini berani. Yang bukan artis
artis banyak juga. Survei menunjukkan bahwa COVID pandemi itu meningkatkan angka perceraian di Jawa Barat. Wow, menjadi sekian persen. Begitu orang ketemu lagi di rumah, lo lagi ribut, biasanya ribut, pergi masing-masing ke kantor, pergi ke kampus, ini ribut lagi gitu ya. Akhirnya suami istri juga bercerai makin banyak. Kenapa nggak viral ya? Bukan artis ya. Nggak selalu bagus tidak membahas masalah, begitu ya. Sekalipun tidak boleh juga membesar-besarkan masalah. Kalau bisa masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Amin, haleluya. Ya itu, jadi menghindar konflik itu ada itu. Kalau menghindar dan di hati tidak menyimpan masalah, oke. Asal jangan menghindar tapi menumpuk masalah. Haleluya. Kita bisa lanjut. Amin, haleluya. Yang kedua itu competing ya tadi. Apa itu competing itu? Ada orang-orang yang kalau ada konflik itu dia selalu menguasai, dia selalu mau didengar, dia selalu mendominasi. Yang lain stop, dia mendominasi. Dia yang memimpin, dia yang mengarahkan, dia yang mau menang sendiri, misal begitu. Itu gaya. Dan itu biasanya terkait dengan karakter orang tersebut. Ya. Sekalipun tentunya nanti kesimpulannya kita tidak bisa bergantung kepada karakter kita dan tidak bisa minta orang mengerti karakter kita. Mengetahui tentang karakter kita apa itu menolong kita untuk berubah. Amin. Jadi ada orang yang kalau konflik itu menghindar tapi menyimpan sesuatu, akhirnya nanti di ujung meledak juga. Dari 10 tahun lalu loh, gitu kan? Kok dari 10 tahun gitu. Ada orang yang competing, jadi kalau ada konflik itu dia selalu berusaha, dia yang mimpin, dia yang menang. Ada orang yang compromising itu cari jalan tengah. Apakah ini yang terbaik? Nanti kita akan lihat mana yang sebetulnya ya kita menuju ke arah sana. Compromising itu dia cari jalan tengah. Kalau ada ribut, kalau ada konflik ya, teman dengan teman misalnya gitu ya, teman-teman di kelas ribut, biasanya nanti ada orang-orang yang dia bisa mencari jalan tengah gitu. Lihat dari sisi sana, lihat dari sisi sini, kemudian cari jalan tengah. Ada kira-kira yang begitu misalnya ya. Accommodating itu menjaga hubungan baik dengan semua pihak jika perlu mengorbankan diri. Ada nggak yang kayak gini? Ada yang ngaku nggak maksudnya gitu ya? Supaya nggak ribut, ya udahlah supaya menjaga hubungan baik sana sini. Akhirnya Anda mengorbankan diri Anda dan Anda menjadi orang yang paling tertekan ya. Karena Anda merasa ya sana harus dijaga, sini harus dijaga, ya udahlah yang dikorbankan siapa? Diri sendiri. Itu accommodating. Collaborating itu adalah orang yang mencari jalan tengah tapi memperkuat hubungan dalam konflik. Mungkin nggak? Ini agak susah. Biasanya orang mentok di gini, ya udahlah yang penting nggak ribut, tapi hubungan nggak sama lagi. Yang penting ya udahlah mengampuni deh, damai deh, tapi nggak usah berteman lagi deh, gitu ya. Yang penting tahu dah, orangnya begini, orangnya gitu, nggak usah berteman lagi. Compromising sebetulnya lebih ke arah sana. Jadi dia cari jalan tengah, dia nggak mau ribut, ya udahlah cari jalan tengahnya gimana nih enaknya nih. Tapi setelah itu di hati ya udah hubungannya nggak kuat lagi. Tapi kalau collaborating itu dia berkolaborasi supaya hubungannya lebih kuat ya. Halo, terutama teman-teman dekat ya, satu ibadah sama-sama, pelayanan sama-sama, di rumah sama-sama, bukan rumahku tapi tempat kos asrama, iya sama-sama gitu ya. Kan gak enak juga kalau misalnya bilang pokoknya tahu lah dia tuh orangnya kayak gini, aku begini, ya udah nggak usah ribut, kata Tuhan mengampuni, udah mengampuni dah. Tapi udahlah aku nggak bisa dekat lagi sama dia. Nah, itu baik sih, tapi bukan yang paling baik. Halo, itu udah mentok dan hubungannya nggak boleh lagi, begitu ya. Jadi itu gaya menghadapi konflik kira-kira begitu. Collaborating itu cari jalan tengah, tapi hubungannya diperkuat lagi, lebih kuat lagi. Bagaimana supaya setelah terjadi konflik itu lebih mendewasakan, lebih menguatkan hubungan. Katakan lebih mendewasakan, ya, betul. Kita jadi lebih memahami orang lain, sudut pandang orang lain, cara berpikir orang lain yang mungkin
Gak sama ya sama cara berpikir kita gitu ya. Setiap orang punya cara pandang, termasuk kita juga bisa ngerti kelemahan orang lain dan menolong orang tersebut dalam kelemahannya. Amin. Kita ngerti nih kita ribut karena orang itu egois banget sih, gitu ya. Tapi apakah orang egois akan kita tinggalkan? Orang itu, aduh, gini banget sih, misalnya kayak gitu. Tapi apakah orang-orang seperti itu harus ditinggalkan? Atau kita harus menolong dia dalam kelemahannya? Next. Nah, ini hanya gambaran aja. Mungkin Anda juga nggak terlalu baca lebih depan, tapi kira-kira begitu ya. Ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas. Ini hanya pengetahuan aja, nanti Anda bisa cari juga. Baik, next. Oke, next. Lanjut, manajemen konflik. Bagaimana sebetulnya memanage konflik secara praktis? Kalau sudah terjadi konfliknya, ini kan kita menghindari konflik, menghindari keributan, bukan memendam. Tapi kalau sudah terjadi konflik, maka bagaimana memanage konflik? Kalau sudah terjadi misalnya situasi ya, sudah menyebalkan, bagaimana kita memanage emosi kita? Kira-kira begitu kan? Manajemen konflik ini kalau saya catat, saya pelajari dari buku-buku konseling dan lain-lain ya, Anda juga bisa tambahkan, tapi kira-kira seperti ini dengan dasar-dasar yang sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Kalau terjadi konflik, maka yang pertama, komunikasi harus tetap berjalan dengan efektif. Kalau nggak mau berkomunikasi setelah ada konflik, berarti konflik nggak akan selesai-selesai. Anda mungkin berkata konflik akan selesai dengan sendirinya, iya. Bisa dipendam, bisa dengan diampuni, memang begitu. Tapi kalau komunikasinya masih tetap efektif, maka akan terjadi pemulihan. Mungkin nggak ngomonglah sehari. Tuhan kasih batasan kan kalau kita marah. Batasannya apa? 1. Halo? Sudah ada suara? Sampai matahari terbenam, iya. Kalau Anda nggak bisa menahan matahari, ya udah, marahnya selesai. Kecuali Anda bisa menahan matahari, begitu ya, sampai matahari terbenam. Yang kedua, batasan marah adalah boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marah boleh nggak? Boleh. Tuhan Yesus saja marah. Tapi bagaimana marah supaya tidak berbuat dosa? Itu sebabnya jangan marah seketika. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, jangan langsung marah, karena pasti kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang gak enak. Dan kalau sudah keluar kata-kata yang gak enak, itu yang ada adalah melukai, saling melukai. Coba tahan dulu, begitu ya. Coba tahan dulu, di-manage dulu. Kalau ada konflik, di-manage dulu. Komunikasi harus tetap berjalan, tapi cobalah bagaimana supaya komunikasinya baik, supaya komunikasinya efektif. Kalau perlu tidak berkomunikasi dulu, gencatan senjata, gitu ya. Oke, tapi juga jangan lama-lama sampai akhirnya hubungannya beku, dingin. Kasih pada banyak orang akan semakin dingin di akhir zaman. Itu Alkitab kok, betul. Alkitab sekarang, kenapa sekarang terjadi orang salah ngomong dikit, pepet, langsung senjata main, begitu ya, ditagih utang, marah, terjadilah pembunuhan dan sebagainya. Oke, kembali ke sini. Yang pertama nih, komunikasinya harus tetap berjalan. Amin. Jadi kalau terjadi keributan, komunikasinya harus tetap berjalan. Sekalipun ada masa tunda, misal ada masa jeda dulu, tapi jangan jeda kelamaan, nanti komunikasi jadi dingin. Yang kedua adalah mencari akar masalah. Banyak orang ribut itu udah nggak di akarnya lagi, tapi udah kemana-mana. Apa ya contohnya ya? Pas bunga pecah misal ya. Pas bunga pecah, saya udah gak terlalu ingat, tapi anak-anak masih sering mengingatkan saya sih. Tuh kan masih ada yang tertawa, masih ingat. Pas bunga pecah, begitu saya datang ke rumah, pulang pelayanan mungkin gitu ya. Pas bunga pecah. Kenapa mereka sedikit menyesal? Karena pas bunganya itu dibawa jauh dari mana? Dari Belanda tuh katanya gitu. Masalahnya apa? Masalahnya mereka main bola di dalam rumah. Tiga anak laki-laki ini gitu ya, dalam kamar kan, ya itulah tuh. Terbukti mereka lebih ingat, saya udah lupa kan.
apa gitu kan. Kalau mau diperluas nih misalnya banyak kan, bisa diperluas, ya bisa lah, marah itu bisa diperluas begitu. Oh, udah tahu belinya jauh, ya kenapa harus beli lagi? Emang siapa suruh beli lagi? Gitu ya misalnya. Tahu nggak itu mama beli di mana? Misalnya, tahu nggak mama bawanya itu susah loh. Tahu nggak itu sampai ada barang yang dikorbankan karena itu vas harus dibungkus pakai pakaian dan dimasukin koper coklatnya misalnya, jadi meleleh di luar dan ketinggalan. Bisa lah misal begitu. Kalau mau dipanjang-panjang masalah itu bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya simpel, akar masalahnya adalah kenapa mereka main bola di kamar, gitu kan? Berarti penyelesaiannya jangan main bola di kamar. Atau penyelesaiannya saya ambil semua selama anak-anak masih kecil dan saya kalau pelayanan tinggalin anak-anak, saya ambil semua barang-barang pecah belah saya simpan aja, betul kan? Kan simpel gitu loh. Kalau kita dapat akar masalah nih dari putar. Ada seminar, ya beberapa kali kami membawakan seminar tentang suami istri begitu ya, tapi nggak apa-apa, pengetahuan juga kan buat adik-adik nanti kan akan menikah juga. Kalau pria itu, dia itu kalau bicara yang di kotak itu aja. Kalau marah itu aja di kotak itu aja. Marah tentang sesuatu ya di situ aja. Itu aja. Itu pria tuh biasanya begitu. Betul. Kalau wanita itu nggak bisa. Kotaknya itu kelok gitu ya. Jadi dia nggak bisa marah di satu hal. Akarnya itu apa? Dia bisa mengait-ngaitkan ke mana-mana gitu ya. Bisa nanti betul lagi 2 kali betul, 3 kali bilang loh sama istrinya loh gitu. Bisa nyangkut ke keluarganya, bisa nyangkut ke keluarga besarnya, bisa nyangkut ke tahun yang lalunya lagi, ke tetangga lagi gitu ya. Jadi kalau wanita itu kecenderungannya kemana-mana. Oke ya. Tapi yang kedua tadi, yang pertama komunikasi harus tetap berjalan. Yang kedua cari akar masalahnya itu apa. Yang ketiga adalah fokus pada solusi. Seperti ini, solusinya apa? Simpan semua barang-barang yang bakal pecah. Gak usah bilang itu vas bunga jauh dibeliin, gak usah beli lagi. Emang harus beli lagi kan enggak? Ya udah, begitu kan, simpan semua masalahnya. Karena kita tahu anak-anak perlu main. Sekarang kalau malam nggak boleh main di luar rumah, main dalam rumah. Yang kedua, jangan main di kamar, mainlah di mana? Misal gitu ya. Kalau menurut Anda rumah kami itu cuma kamar semua bu, ya sudah lah. Isinya nggak ada halaman depan, nggak ada halaman belakang, nggak ada taman tengah. Keren banget pakai taman tengah misal gitu ya. Isinya itu ya cuma kamar aja, ya udahlah. Apa yang bisa dibuat anak main di kamar? Kira-kira begitu kan. Jadi harus fokus pada solusi, jangan fokus pada kenapa, bagaimana, sebabnya. Oke lah, kita cerita mengapa tadi begitu, itu kan misal. Yang lalu nih, anak kecelakaan, yang ke depan jangan ada lagi lah, amin. Nih udah ada beberapa nih, misal gitu ya. Ada ini, ada itu, ada apa. Ya fokus pada solusi, anaknya diobatin dulu lah. Gak usah diinterogasi dulu, tadi kenapa, perginya sama siapa, naik apa, nyerem kecepatan berapa, dan lain-lain. Begitu, betul lah. Fokus pada solusi dulu, baru setelah itu semua kita baru bahas kenapa sebetulnya terjadi masalah, misal gitu kan. Oke. Yang keempat adalah apa? Mengelola emosi. Emosi itu bisa sedih emosi bukan sedih banget. Sedih juga emosi. Ada orang yang kalau sedih itu sedih banget gitu ya. Sampai semua orang tahu dia sedih. Ada orang yang kalau marah itu nggak bisa dikelola, marah. Nanti menyesal sih. Tapi itu pun harus dikelola. Namanya emosi itu harus dikelola. Dan itu tidak tergantung pada suku kita ya, bawaan, karakter kita. Nanti kita akan belajar tentang karakter ya. Tapi semuanya harus dikelola. Kalau senang bu, ya senang juga tetap harus di manage, yang harus dikelola dong. Kalau senang terus loncat-loncat di seberang jalan gitu ya, naik turun itu jam kelas atas itu kan mumpung jarang dipakai, naik turun itu terlalu senang ya. Senang semuanya harus dikelola, semuanya harus di manage, sekalipun itu tergantung dari karakter juga. Kemudian yang kelima adalah menghargai perbedaan. Lihat kanan kiri Anda.
kita berbeda. Amin. Ya. Anak 7 aja berbeda kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haleluya. Apalagi yang anaknya 1. Berbeda pasti dengan bapak dan dengan ibunya. Haleluya. Menghargai perbedaan. Nah, bicara tentang menghargai perbedaan, kita akan melihat sebentar tentang karakter. Ya. Boleh? Next, lanjut. Memahami karakter dasar. Oke, tadi ya. Jadi setiap kita punya karakter dasar. Bahkan perbedaan gender pun secara umum, tentunya ada anomali tertentu, tapi secara umum perbedaan gender juga membuat perbedaan ya. Ini menjadi pengetahuan buat kita semua yang sudah menikah dan juga adik-adik muda yang tetap punya teman berbeda jenis, sebenarnya tetap bergaul berbeda jenis, nanti menikah juga pasti berbeda jenis. Iya dong. Jangan ragu-ragu dong, menikah pasti berbeda jenis. Kalau sama jenis nggak boleh menikah. Haleluya ya. Oke, pria. Pria itu biasanya besar di otak kiri. Maksudnya perkembangannya, kekuatan otak kirinya itu besar ya. Sementara wanita itu main di otak kanan. Jadi kalau pria itu yang masuk logika dong gitu. Ya. Pria itu yang masuk logika dong. Kalau pengen ngomong gitu. Jangan kalau pengen nangis, mewek. Nah gitu kan. Kalau wanita itu kan perasaan. Maunya tuh kalau merasakan sesuatu orang lain gak connect, nyambung loh. Ya gak bisa. Betul gak? Betul. Kalau pria itu yang masuk logika, makan apa? Terserah. Makan itu yang kalau pengen makan apa tuh ngomong. Jangan makan terserah, emang ada di menu tuh terserah. 20.000 gitu. Mau makan di mana terserah. Giliran makanannya pilihannya nggak salah. Nggak ngerti perasaan aku gitu. Aku kan bosannya mana ngerti. Pria itu pokoknya yang masuk akal lah, yang masuk logika lah gitu ya loh. Dia masuk logika. Sementara yang wanita itu yang masuk perasaan. Angka-angka. Kenapa pria itu hafal nomor motor, nomor mobil, betul nggak? Coba tanya tes. Tapi tanggal ulang tahun itu bisa lupa loh, kan sama tanggal bu. Karena tanggal ulang tahun itu terkoneksinya dengan perasaan. Kalau plat nomor kan nggak dengan perasaan loh. Emang ada plat nomor terus perasaan gitu ya? Enggak. Lihatnya jenis motornya, jenis mobilnya iya, tapi kan tidak terkait perasaan. Kalau tanggal ulang tahun itu terkait perasaan. Jadi, nah kayak gitu kan. Cuma ingat ini gitu ya. Nggak ingat perasaan, nggak ini ya itu. Kemudian yang pria itu mengutamakan analisa. Masuk nggak nih di analisa? Hitung-hitungan masuk nggak? Kalau wanita itu intuisi. Nggak bisa dibilang mana lebih baik, mana tidak baik sih. Itu sebabnya Anda harus menikah beda jenis. Gitu ya. Untuk saling melengkapi, karena Tuhan itu maunya begitu. Yang satu mengutamakan analisa, yang satu intuisi. Ada orang yang ada suami yang kalau bisnis itu nggak pernah nanya istri loh gitu ya. Pokoknya hitung-hitungannya dapat, tapi istrinya intuisinya nih kayaknya enggak deh. Kenapa? Ya kayaknya enggak deh. Kenapa? Lu nggak mulu gitu ya. Kita nggak ngerjain apa-apa. Ya cobalah begitu ya. Cobalah sampai damai sejahtera, sampai match lah. Di damai sejahteranya dapat, di angkanya juga dapat. Sebaliknya istri yang cuma intuisi doang gitu menjalani sesuatu ya kenapa? Nggak tahu, perasaan aja. Enak nggak enak, hitung-hitungannya nggak tahu. Pokoknya aku pengen gini ya gini, nggak bisa juga gitu ya. Harus masuk di logika, harus ada juga di intuisinya, analisanya ada juga. Dianalisa dong ini begini. Istrinya bilang jangan berteman deh, kayaknya dia teman bisnis kamu tuh kayaknya nggak baik deh gitu ya. Hal begini kadang-kadang ya bukan nyindir, tapi kadang ada kejadian begini. Suaminya bilang betul kok, dia udah pernah kok jalanin ini, dia udah gini. Istrinya bilang kayaknya nggak tulus deh. Cobalah sampai match lah begitu ya. Jadi sampai match dua-duanya, kira-kira seperti itu. Nah, anak muda juga kan bisa menolong orang tua kan, ya, bisa memberi masukan untuk orang tua ya, anak-anak muda yang sudah mengerti firman. Oke, pria itu lebih mengutamakan apa? Hasil. Sementara wanita itu lebih mengutamakan proses. Kalau pria tuh hasil. Dari sini mau ke
Surabaya lah. Kalau pria itu bagaimana supaya cepat sampai dari sini ke Surabaya? Sekian jam, targetnya sekian sampai. Wanita tuh kalau bisa nanti jangan lewat tol, nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Berhenti dulu di Sumedang, ya Bu? Tahu Sumedang, berhenti lagi maju sedikit, ada Swike, Jatiwangi. Aneh orang makan kodok ya. Maju lagi di Cirebon, ada rangginang, ada kerupuk udang, ada ini. Maju lagi di Brebes, ada bawang. Eri bilang gini, bawang di Brebes sama bawang di Jakarta beda berapa? Nah, ibu-ibu kalau suami dan nanya gitu berarti artinya tuh bacanya jangan beli bawang gitu kan. Terus dijawab beda 10.000. Ya udah kasih 10.000 beli Jakarta. Belinya Jakarta, udah bikin bau mobil, betul kan? Mobil bau bawang, berutuk-berutuknya apa tuh namanya? Keberutuknya kalau kata orang Cirebon. Kemana-mana di mobil gitu ya. Berhenti lagi telur asin, masuk lagi Pekalongan, pihak Tegal lewat itu tadi ya. Masuk lagi Pekalongan ada soto, 10 tahun lalu makan soto itu masuk lagi, gak akan sampai ke hasil. Proses itu ya, itu pria dan wanita. Maka kami membuat kesepakatan, kalau diam aja nanti konflik kayak tadi. Menghindari konflik diam aja. Kita terus ya lewat tol sampai Surabaya 6 jam ya. Ambil diem, ambil balut. Ada apa sih? Gak ada. Ada apa? Gak ada. Kenapa diem aja? Gak apa-apa. Lebih baik dibuat kesepakatan. Jadi kalau pergi dur sampai tujuan, pulang udah ada list tuh. Berhentinya di mana aja. Kan pulang udah santai. Nah, misal begitu. Jadi harus ada pembicaraan supaya tidak terjadi konflik berlarut-larut dan akhirnya itu tadi terserah, nggak apa-apa, tapi diam aja, bisa gitu. Oke, lanjut. Sebetulnya banyak ya. Satu lagi ya. Berharga, pria itu berharga jika dihormati. Wanita, Anda masih hormat sama wanita, ya? Ini ada adik pria ya. Wanita bukan, wanita itu berharga kalau dikasihi. Istri itu berharga dikasihi bukan dihormati. Tapi pria itu berharga kalau dihormati, ditanya, didengar pendapatnya, dituruti, ada penundukan diri, begitu kan? Kalau wanita tuh nggak diikuti nggak apa-apa, asal dikasihi. Oke, next, lanjut. Ini sudah sejak lama pengetahuan tentang 4 karakter dasar ini. Biasanya seseorang punya satu karakter kuat dan ada beberapa karakter lain yang tidak terlalu kuat, tapi ada. Biasanya tidak ada orang yang cuma satu tok karakter dasarnya ya. Biasanya ada campurannya, tapi kita akan bahas ini sebagai karakter pokok. Melankolis. Siapa yang sudah pernah tahu dirinya melankolis? Oke, nggak usah angkat tangan ya. Tapi biasanya orang melankolis itu dia sangat berperasaan. Perasaannya halus, setingkat di atas. Halus. Perasaannya halus gitu ya. Nah, kelebihannya itu ada. Kelebihannya orang-orang seperti itu biasanya bagus untuk jadi konselor. Dia bisa menasihati orang lain karena dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Anak-anak muda juga begitu. Kamu yang melo-melo gitu ya, melo dikit-dikit nulis puisi. Matahariku, gitu ya, wow. Secerah hatimu, misalnya kayak gitu. Dikit-dikit jadiin puisi. Itu biasanya orang melo tuh jadiin puisi. Kalau yang bukan melo boro-boro lihat matahari, udahlah panas gitu ya, gerah gitu. Rusak, Orang melankolis itu biasanya semuanya dibawa sama perasaan. Bagus, dia bisa jadi penulis, dia bisa jadi penyair, penulis puisi, dia jadi konselor, dia bisa mengerti perasaan orang lain. Tapi kelemahannya orang melankolis ini biasanya sangat perasa. Kenapa tadi pas senyumnya? Yes gitu ya. Kenapa aku nggak disalam? Kenapa salamnya cuma sedikit aja? Padahal ya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi biasanya sangat berperasaan orang melankolis ini. Gampang mewek, gampang nangis gitu ya. Ada masalah sedikit nangis. Halo? Ada nggak
pria yang melankolis? Ada juga. Daud itu termasuk melankolis kan? Seperti rusa merindukan air, weh. Demikian jiwaku rindu banget sama kamu. Wah, misal kayak gitu ya. Daud itu melankolis, dia juga pria. Jadi dia berperasaan. Baik nggak? Ya baik kalau mengembangkan sisi baik. Sanguin. Orang sanguin itu orang yang kalau ada dia, semua orang tahu bahwa dia ada. Gitu, itu orang sanguin. Dia selalu meramaikan suasana. Itu orang sanguin. Dia belum masuk rumah udah kedengeran cara dia buka pagar, cara dia tutup pintu, cara dia teriak, cara dia manggil. Itu orang sanguin gitu ya. Jadi kita itu berbeda-beda. Yang melankolis diem, gak ada suaranya hampir. Dia hanya menulis, dia berperasaan. Yang sanguin itu ngomong terus, ngomong apa dia lupa. Hari ini ngomong, besok dia lupa. Itu orang sanguin. Hari ini dia nyakutin orang yang melo udah sakit, makanya jangan rugi. Yang melo jangan sakit. Kalau orang sanguin ngomong, wah gitu, besok dia lupa, kamu yang rugi. Tersinggung, yang ngomong dia lupa, dia ngomong apa. Kenapa kamu kemarin ngatain aku? Emang iya? Aku lupa aku ngomong apa. Gitu ya. Jadi kalau orang sanguin tuh kayak gitu. Dia meramaikan suasana, dia menghangatkan suasana, tapi kelemahannya juga dia bisa menyakiti orang tanpa dia tahu itu menyakiti orang. Dia ngomong begitu, maaf loh, hanya bergurau, hanya bercanda. Orang udah sakit hati kemana-mana, dia bilang hanya bercanda gitu ya. Jadi ini karakter, pengetahuan tentang karakter dasar ini perlu supaya kita tahu kita ini di mana sebetulnya karakter utamanya. Orang koleris itu adalah orang yang berbakat memimpin. Dia pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin juga nggak bisa. Ada pemimpin yang dikondisikan karena dia memang ditunjuk jadi pemimpin. Ada orang yang memang dia bertalenta sebagai pemimpin. Ada orang yang mengembangkan dirinya sehingga dia bisa memimpin sekalipun awalnya dia bukan pemimpin. Kira-kira begitu ya. Jadi pemimpin itu ya semua juga bisa begitu sih dikembangkan. Ada orang yang memang bertalenta jadi pemimpin. Ada orang yang sebetulnya tidak bertalenta tapi karena keadaan mengharuskan dia mencoba menjadi pemimpin. Dia belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin adalah orang yang berani membuat keputusan. Kalau kekuatannya bagus, kelemahannya kadang-kadang dia kurang berperasaan, gitu ya. Anda yang bekerja di kantor, Anda punya pemimpin, punya bos, betul? Gak mau tahu, pokoknya target harus terpenuhi. Sakit harus masuk, misal begitu ya. Kenapa? Ini produksi harus sekian, misal begitu. Jadi orang kolerik, kalau tidak ada orang kolerik juga ya udah gimana kamu aja, gitu. Kita mau bikin acara Natal apa, yaudah gimana kamu semuanya gimana terserah akhirnya nggak jadi. Harus ada yang memimpin, tapi bagaimana pemimpin juga mengembangkan kekuatannya, mengatasi kelemahannya. Flegmatis, apa ini? Flegmatis itu orang yang cinta damai. Yang cinta damai yang katakan orang cinta damai itu ciri-cirinya semuanya cinta damai, amin. Karena kita semuanya harus berkembang di semua karakter memang begitu ya. Menurut Anda gini, Tuhan Yesus karakternya apa? Koleris, sanguin, melankolis, flegmatis. Yang dirinya melankolis bilang Tuhan Yesus melankolis gitu ya. Yang dirinya sanguin bilang Tuhan Yesus sanguin loh. Tuhan Yesus berkembang karakternya dalam semuanya. Siapa setuju dia cinta damai? Pastilah dia raja damai, dia cinta damai ya. Siapa setuju dia koleris? Kalau dia tidak koleris, dia tidak bisa memimpin, dia tidak bisa menjadikan 12 murid itu jadi. Petrus dimarahin, tapi jadi. Nah kalau Tuhan Yesus nggak ada koleris, dia nggak jadi. Aku mau pergi kemana Tuhan? Ke surga. Aku ikut semua, ya udah ikut semua gitu ya. Murid-muridnya nangis, Tuhan Yesus sama-sama nangis. Tapi kalau orang koleris lihat nangis, gak usah nangis, kerjakan. Nah gitu kan, itu orang koleris. Tuhan Yesus bilang, aku tinggalkan seluruh dunia ini kepada kamu, jadikan semua bangsa muridku. Maka murid-muridnya, gak bisa Tuhan, kami sudah teraniaya di Yerusalem, kami sudah malu, kami gak punya wajah lagi, pemimpin kami mati gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu koleris kan. Jadilah, pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus itu flegmatis, cinta damai. Tuhan Yesus itu kolerik. Tuhan Yesus juga melankolis. Buktinya apa? Tuhan Yesus naik ke Yerusalem, dia menangis. Yerusalem, Yerusalem,
Aku rindu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Mengapa engkau tidak mau bertobat? Begitu kan dia menangis. Tuhan Yesus punya semua karakter ini, mengembangkan dirinya untuk punya semua karakter ini. Tapi kita tahu karakter dasar kita apa, supaya kita tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan kita mengembangkan semua karakter. Katakan amin. Orang flegmatis itu kekuatannya dia cinta damai. Sana damai, sini damai. Sana gak ribut, sini gak ribut. Betul gak? Tapi kelemahannya dia tuh pelan. Dia gak punya pendapat. Orang pragmatik itu nggak punya pendapat, akhirnya dia tertekan, ikut sana, ikut sini, nggak suka tapi dia harus makan karena suka, karena orang lain suka, misal gitu ya. Nggak suka bakso harus makan bakso karena semua teman makan bakso, misal kayak gitu. Nggak suka sebetulnya mau begini, pengen diem aja di rumah hari ini, tapi kalau teman-teman ngajak pergi nggak suka, padahal udah capek. Ya udah loh, orang pragmatis begitu, akhirnya dia tertekan. Betul? Jadi karakter ini, iya kita harus mengerti. Orang sanguin itu bicara terus, orang melankolis itu diam terus. Kita harus berjalan. Yang melankolis harus belajar bicara, katakan amin. Amin. Yang sanguin harus belajar untuk tidak berbicara. Betul, itu kita harus belajar untuk mengerti bahwa nggak semua orang itu pengen dengerin kita bicara terus gitu loh. Ada kalanya pengen hening, pengen diem, ya udahlah diem dulu. Ada kalanya pengen merenung, menganalisa sesuatu gitu. Tapi kalau orang sanguin itu berpikir semua orang mau keramaian dan semua dia ramai. Tapi orang melankolis juga harus berpikir nggak semua orang mau diem terus gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya belajar, Pak Eri juga belajar gitu ya. Kalau bicara karakter, kita ada di sisi karakter yang beda banget gitu ya. Kalau orang sanguin itu lagi capek, energinya akan bertambah kalau dia ngomong dengan banyak orang. Ketemu orang, lebih semangat lagi. Itu orang sanguin. Jadi orang sanguin itu makin ngobrol, menambah energi dia. Kalau Anda rasa aku enggak deh, berarti Anda nggak sanguin-sanguin amat lah gitu ya. Mungkin Anda sanguinnya separuh gitu. Kalau orang melankolis itu, kalau udah capek dia pengen sendiri, pengen merenung, pengen diem deh, kayak gitu. Mungkin hanya musik aja, mungkin apa begitu. Itu masing-masing kita harus mengerti. Kalau ditambahin suruh tambah orang lagi, gitu ya, dia akan merasa tenaganya terkuras begitu. Tapi kalau orang sanguin tambahin orang lagi, makin dia bertenaga, makin bersemangat, bisa sampai malam, sampai pagi. Sebaliknya kelemahannya orang sanguin itu tidak mudah mendengarkan orang lain bicara. Itu orang sanguin. Harus belajar untuk mendengarkan orang bicara. Misal gitu ya. Yang melankolis harus belajar berbicara. Waktunya dia bicara, harus belajar bicara. Yang koleris harus belajar mendengar masukan. Pemimpin yang baik harus mendengar pendapat, tapi pemimpin yang memutuskan. Harus pemimpin yang memutuskan. Tapi suami-suami ada berapa? Suami itu memutuskan, bukan mengikuti istri, tapi mendengarkan apakah pendapat istrinya betul atau tidak. Nanti ketika ini penting menjadi catatan. Ketika sesuatu sudah dijalankan, maka itu adalah keputusan bersama. Suami nggak boleh bilang, lo kan jadi gini kan karena aku ngikutin kamu kan? Bukan. Dia nggak ngikutin istri, tapi dia mengambil keputusan apakah dia melakukan yang A atau yang B. Sekali dia mengambil keputusan, maka itu sudah keputusan dia. Jadi dia tidak menyalahkan lagi, aku ikutin kamu sih, jadi salah. Sebaliknya istrinya juga begitu. Coba kalau kamu ikutin aku, kan gak akan kayak gini. Uang gak akan habis kalau kamu ikut dengerin aku. Bukan. Istri kasih masukan, tapi tidak harus diikuti. Kasih masukan. Suami mempertimbangkan masukannya, kemudian mengambil keputusan. Kira-kira begitu ya. Flegmatis juga harus belajar. Kalau Anda gak suka, Anda harus mengemukakan dengan cara yang baik. Dengan Anda bilang semua boleh, terserah, iya, ikut aja gitu, ikut aja sambil Anda gak suka. Flegmatis dalam harus belajar. Semua karakter harus belajar, setuju? Amin. Semua karakter harus belajar, saya juga harus belajar. Terus next, ada yang disebut ada tes kepribadian ya. Kalau tadi 4, ada yang 16 MBTI, banyak sejenisnya. Ada yang terkenal juga, ada yang family terkenal juga lah, maksudnya ada banyak dipakai juga, banyak digunakan juga karena fungsinya baik. Ini tentang diagram, tentang enneagram lah ya. Enneagram ini
nanti hasil tesnya akan menghasilkan 9 jenis karakter dasar. Sayapnya, wingsnya itu ada di kanan, ada di kiri. Orang-orang yang karakter dasarnya itu peacemaker, ya, itu nanti wingsnya itu ada di nomor 1, ada di nomor 8. Kira-kira seperti itu ya. Saya nggak akan bahas ini banyak. Anda bisa banyak dapat silahkan dicari, dan juga ada yang lebih pakar dari saya, ada CFI yang sudah menekuni ini berapa kali tes juga dan mengetes, jadi silakan begitu ya. Jadi ada peacemaker. Peacemaker ini orang-orang yang suka damai, ya. Orang-orang yang cinta damai, yang membuat damai. Sebetulnya ini terkait dengan 4 karakter dasar tadi, pasti terkait. Dikembangkan menjadi 9, ada yang mengembangkan lagi menjadi 16, tapi ini banyak dipakai ya. Reformer itu orang yang mereformasi, membuat sesuatu yang baru. Dia pengennya bikin sesuatu yang baru, itu reformer ya. Helper itu orang yang suka menolong. Dia menolong sana, dia menolong sini, dia paling suka menolong. Sekalipun kita semua harus suka menolong, amin, haleluya. Tapi memang ada orang yang dia senang menolong. Dia menolong bukan karena beban, dia menolong bukan supaya dilihat orang, dia menolong bukan karena, ada juga sih misalnya eksesnya menolong supaya dikasihi orang, karena dia gambar dirinya nggak pulih, dia mencoba mengajarkan sesuatu supaya disayang orang, nggak juga. Kita harus tahu lah yang begini ya. Sebetulnya karakter dasar kita apa. Kemudian ada achiever, itu orang yang memang pengen achieve sesuatu. Orang yang selalu ya pengen achieve lah, dia punya tujuan, dia pengen achieve begitu ya. Ada orang yang individualis. Ini tidak berarti yang individualis ini adalah orang yang egois, enggak juga. Individualis itu dekat ke melankolis, peacemaker itu dekat ke flegmatis tadi gitu ya. Achiever, reformer itu dekat ke koleris, kan bisa dihubungannya begitu. Individualis ini tidak buruk, jadi semua karakter itu ada kekuatannya, ada kelemahannya. Apakah individualis lebih buruk daripada yang lain? Enggak juga. Tapi orang individualis ini dia lebih senang bekerja sendiri. Waktu bekerja sendiri, ide-ide muncul, misalnya begitu ya. Tapi ada orang yang senang bekerja dalam keramaian, makin berisik tuh dia, misalnya makin bisa belajar. Ada anak-anak yang bisa sih, orang tuanya bilang kok bisa sih belajar sambil dengar musik, sambil ribut gitu ya. Justru kalau sepi itu tidur mah, misalnya kayak gitu. Ya bisa, jadi nah itu kan kubruk, wah semua dibunyiin. Kok bisa sih apa yang dipelajari masuk, kalau sepi kalau tidur. Ada orang yang individualis itu, dia pengennya tenang, dia pengennya sepi, baru dia bisa berkarya. Sepanjang dia tahu kekuatan dia, oke, gitu ya, dia tahu kelemahannya juga kan. Jadi tidak ada yang satu lebih hebat dari yang lain, enggak juga. Tapi kekuatannya apa, kelemahannya apa, begitu kan. Kemudian investigator, ada orang yang memang dia suka menginvestigasi. Ada orang yang nggak suka. Kalau karunia ya, kan ada 5 karunia tuh, 5 jawatan karunia pelayanan. Nabi itu kan begitu ya, harus senang menginvestigasi. Kenapa telat? Kalau yang flegmatis gini, ngantuk ya, telat ya, nanya sendiri jawab sendiri gitu ya. Telat ngantuk ya, udah buru. Misalnya gitu. Tapi kalau investigator tuh kenapa telat? Tidurnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Mandinya jam berapa? Itu investigator. Nah, tapi kan di dunia juga harus ada kan. Maksudnya orang-orang yang memang, apalagi yang bertugasnya investigasi, hanya ya kita tahu lah kekuatan kita itu, kita tahu kelemahan kita itu. Kelemahannya misalnya mudah menghakimi orang, tapi kekuatannya bikin orang jadi tertib, bikin orang jadi disiplin, misal gitu kan. Kalau semua orang flegmatik, ya udah kita latihan jam berapa aja sedatangnya, nggak bisa begitu kan. Jadi ada orang yang memang karunianya itu investigator, tapi dia harus tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kemudian apa tadi, loyalis, itu orang yang loyal, setia, orang yang mendukung. Loyal, kita harus bertemu semua. Entusias, orang yang bersemangat. Katakan semangat. Semangat. Ada orang yang semangatnya itu melebihi kecepatan cahaya mungkin gitu ya. Semangat sekali. Orang lain udah nggak semangat, udah lemas, sudah nggak ada tenaga, dia baterainya masih terus semangat terus. Ya puji Tuhan, betul nggak? Puji Tuhan, dia bisa menjadi semangat bagi orang lain, asal dia nggak marah-marah. Kalau waktunya tidur, orang lain tidur, dia semangat terus kerja terus, misal gitu ya. Jadi semua ada kekuatannya, semua ada kelemahannya. Challenger itu orang yang ya
ya suka kasih challenge lah begitu ya, dan dia juga suka tantangan, dia suka beri tantangan, dia suka juga dengan tantangan. Ini ada tesnya. Tes tentang 4 kepribadian tadi juga ada tesnya. 9 Enneagram ini juga ada tesnya. Ya, teman-teman mau tes berbahasa apa itu ada. Andi tahu misalnya kalau lagi capek ke arah mana, jadi begini. Kalau lagi semangat ke arah sini, kalau ini begini. Kita ada kekuatannya, yang utamanya yang mana, begitu semuanya kita bisa pelajari. Oke, next. Ada tes warna juga, ada warnanya apa, bisa gitu ya. Oke. Mengenal karakter dasar pribadi, ya. Sekali lagi, mengenal karakter dasar pribadi bukan untuk pembenaran diri, bukan untuk membenarkan diri. Saya sih memangnya orangnya begini, gitu. Emang saya sanguin. Jadi kalau saya salah ngomong ya udah maafkan lah, lupakan lah. Masalahnya orang lain nggak bisa begitu ya, melupakan apa yang salah. Bisa begini. Saya sih orangnya koleris, saya sih orangnya flematik, saya sih orangnya melankolis. Bukan untuk pembenaran diri, tapi untuk transformasi pribadi. Amin. Supaya kita tahu kita bertransformasi, dari situ berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan fokus pada pertumbuhan rohani. Orang yang rohaninya bertumbuh, karakternya bertumbuh, Tuhan Yesus semua karakternya ada. Begitu ya, sisi-sisi kekuatan karakter itu. Anda bukan orang bersemangat misal, tapi karena kita bertumbuh, kita menjadi orang yang bersemangat. Haleluya. Anda orang yang suka investigasi, karena kita bertumbuh, betul investigasinya bagus, tapi kita menjadi lebih lemah lembut dengan investigasi kita. Bukan menghakimi orang lain, misalnya gitu ya. Anda orang yang apapun lah begitu, untuk transformasi pribadi kita. Sampai di sini Anda sudah punya bayangan pribadi sebelum tes, atau Anda perlu tes? Haleluya, gitu ya. Kalau Anda, saya udah tahu nih, saya ini tambah ini, misalnya gitu. Untuk transformasi pribadi dan fokus pada pertumbuhan rohani. Haleluya. Next. Kembali ke dasar ayat tadi, saya ingin mengingatkan, Filipi 2 nggak usah dibuka, Filipi 2 ayat 5 itu bicara tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Pikiran Kristus, sekalipun cowok banget nih, iyalah cowok banget ya, yang cowok 100% ya, haleluya ya, cowok banget gitu. Ada pikiran tapi ada perasaannya. Yang wanita 100% ada perasaannya, tapi pakai logika juga dong, gitu ya, haleluya. Logika juga dong. Ngidam, pengen makan mangga, tapi suaminya harus naik pohon mangga tetangga lagi. Pakai logikanya lah, pengen ngidam mangga itu beli aja lah suaminya gitu ya. Tetap ada logikanya, misal gitu loh, gak usah berperasaan banget. Oke? Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Galatia 5 ayat 4 bicara tentang menyelipkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya, meninggalkan kedagingan tadi ya. Amsal 2 ayat 10 bicara tentang ada hikmat, ada pengetahuan, ada kebijakan, ada kepandaian. Kita semua berubah, bertransformasi, karakter dasar kita untuk saling melengkapi, tapi semuanya diubahkan Tuhan. Amin. Kita akan menyiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Pak Saskia tolong bersiap, Pak Musik tolong maju ke depan, Pemuji maju ke depan. Sementara kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita bersyukur, terima kasih karena